Ulasan Media. Rekan-rekan, langsung saja kita on air dengan Pak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana? Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak Lahyanto ya. Alhamdulillah kabar baik sekali. Kabar baik. Yang tidak baik-baik aja lah Indonesia dan pemerintahnya. Iya. Baik. Kirain udah ganti presiden, kebijakannya semakin membuat masyarakat lebih sejahtera nih Pak. Targetnya begitu, Ya. cita-citanya begitu. Ya. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya ya kita melihat bahwa pemerintah tetap egois, melihat Ya. kondisi makin mengkhawatirkan, rupiah kita loyo, PPN yang 12% ini akan tetap berjalan. Ya. Kemudian apalagi daerah nanti ada plus kena biaya option kendaraan, kebocoran anggaran masih jalan gitu. Nah, saya baru minggu ini diskusi dengan, biasanya kalau diskusi dengan para mantan pejabat, Ya. itu akan lebih terbuka mereka, karena mereka udah tidak punya pejabatan lagi. Jadi diskusi Bebas dengan ngomongnya mantan yang bebas ngomongnya, dan dia fakta-faktanya punya, data-datanya punya. Nah, dia tinggal membandingkan dengan ketika dia menjabat dan ketika tidak menjabat. Jadi prinsipnya memang hidup makin berat ya, karena awal besok udah 2 Januari udah kita semuanya akan terkena beban bagi masyarakat. Harga-harga melambung, rupiah tertekan, harga kendaraan mahal gitu. Jadi kemarin juga saya datang, kita langsung investigasi ke dealer-dealer, itu biasanya yang laris motor bisa 30 sekarang turun tinggal 15 gitu. Jadi dan ini yang lebih berat lagi karena terkena pajak pertambahan nilai, itu PPN 12% gitu. Iya. Jadi kita mau beli mobil, mau beli motor dan yang lain-lain itu terkena gitu. Jadi apalagi di masyarakat di luar Jakarta ini terkena option namanya, yaitu jadi besar sampai 66% dari biaya pajak kendaraan bermotor itu. Jadi ada 2 hook sekaligus kena ke dada kehidupan masyarakat ini. Jadi hidup makin berat, apalagi tengah rupiahnya juga ambrol ya sampai 16.000 gitu. Jadi ini sekali-sekali kita bahas mengenai ekonomi, bahwa kondisinya memang berdampak langsung, politik dan ekonomi tidak bisa dilepaskan, seperti sekeping mata uang, seperti yang Ulfiana katakan tadi. Kayaknya si pemerintah baru mestinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Ini warisan juga gitu ya. Karena yang jelas konsumen kita sebagai konsumen semakin terimpit ya. Karena apa? Industri terkena dampak yang luar biasa, terutama industri otomotif. Nah, kalau industri ini mestinya 30%, karena kita turun terus ke 22%, sekarang turun ke 18%, gitu. Jadi begitu kalau udah terkena begini, produksi otomotif menurun karena beban konsumennya makin mahal, gitu. Karena kalau kendaraan bermotor turun, maka daya serap tenaga kerja juga kurang, gitu otomatis. Nah, kalau gitu daya beli juga lemas, gitu. Udah. Sementara pejabat asik-asik aja menghabiskan biaya birokrasi yang nggak produktif dan gemuk ini, gitu. Itu jelas itu. Jadi saya bilang tadi ada arogansi, ada egois, bahwa birokrasi yang gemuk dengan kos yang besar, gitu. Nah, perlu diingat lagi juga. Jadi kalau tadi saya turun bicara mengenai industri ya. Kan mestinya kalau industri kita tumbuh sampai 30%, kemudian ekspor kita meningkat, kita akan dapat devisa. Nah, devisa inilah yang menjadi andalan APBN. Tapi ternyata apa? Kita dapatnya kan dari pajak, 84% dari pajak. Gitu. Nah, sementara kita melihat para orang-orang terkaya ya, yang 10 besar saja, itu kita nggak lihat brandnya, nggak ada dia bayar pajak terbesar. Gitu. Jadi kita melihat ini bahkan yang masuk bayar pajak terbesar salah satunya BUMN gitu. Jadi kita lihat di mana swasta ini punya peran yang besar untuk bisa meningkatkan pendapatan dari pajak. Ada juga brand yang kuat menjadi orang terkaya kemarin, Pak Prabowo Pangestu, yang nggak masuk dia sebagai pembayar pajak terbesar. Gitu. Itu mestinya kita lihat saja, kalau dia orang paling terkaya ya, itu artinya 10 besar aja mereka tuh bayar pajak terbesar karena dia paling kaya, gitu kan. Ini tidak masuk lagi BUMN atau yang lain, gitu. Jadi ini harus menjadi catatan kita cermati bahwa kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani
menteri pilihan dari World Bank gitu ya, katanya hebat, dia hanya bisa dua gitu, pinjam atau pajak. Ya nggak usah jauh-jauh, kasih aja orang yang pinter minjem, pinter minta pajak, artinya cari utang, kemudian menekan rakyat dengan pajak yang berat ini gitu. Jadi bayangkan nanti ya Bu, ini orang-orang melihatnya dari aspek makro saja, mikronya terkenal ya. Begitu bayar pajak untuk kebutuhan bahan pokok itu beras, gula, tepung, wah itu banyak sekali ya yang akan terkena gitu. Jadi itu menjadi catatan kita. Walaupun pemerintah punya alasan bahwa ini kita apa namanya, dibandingkannya dengan dari kenaikan 20% itu dari G20 gitu. Padahal kita kan juga harus mencermati negara-negara kita yang terdekat gitu. Kalau kemarin kita melihat Presiden Prabowo mengatakan perubahan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung lewat DPRD mengacu kepada Malaysia, Filipina, India. Nah, giliran yang ini dia mengacu kepada G20. Padahal kalau kita ngelihat dari ASEAN ya lihat Bang, Vietnam itu turun loh dari 10% ke 8%. Negara-negara lain itu di bawah 10% gitu. Jadi kita ini benar-benar mendapatkan tekanan dari pemerintah ya untuk masyarakat ini gitu. Jadi itu pun sebenarnya tidak efektif kalau seandainya dinaikkan, tidak selamanya memberikan pendapatan bagi negara secara optimal ya. Itu harus kita cermati benar bahwa dari tahun ke tahun hidup kita makin berat, di sisi lain utang kita makin besar. Bayangkan nih untuk tahun ini saja ya kita harus bayar utang jatuh tempo itu sampai 800 triliun ya. Karena selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi ini ya, kita itu punya utang sampai 8.338 triliun. Jadi sekarang bayar utang aja nih 800 triliun ya. Nah, itu kan beban yang luar biasa gitu. Jadi utang luar negeri yang meningkat ya membuat akibat juga dari rupiahnya yang longsor sampai 16.000 gitu, karena kita kan harus membayar utang dalam dolar gitu. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kita ya. Di sisi lain tidak ada jaminan bahwa kementerian sedang meminta anggaran baru lagi gitu kan. Birokrasi gemuk, nggak menjamin tanpa kebocoran, karena kan sejak awal orang udah menduga kebocoran sampai 30% gitu kan. Bahkan dugaan-dugaan yang sejak lama itu ya belum bisa diperbaiki dengan baik. Sementara presiden langsung pidato terus, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan korupsi di negara kita kan gitu ya kan, waktu pidato pertamanya gitu. Ini adalah membahayakan masa depan kita, anak-anak kita, anak cucu kita kan, sampai seperti itu dia katakan. Tapi kenyataannya ya kita melihat hal yang demikian tetap menjadi beban yang makin lama makin berat gitu. Kalau seandainya PPN ini diterapkan, dan udah akan diterapkan, udah tinggal beberapa hari lagi gitu. Iya, benar. Iya. Ini sebelumnya juga kemarin kabarnya ada muncul petisi terkait dengan kenaikan PPN nih, Pak. Ya, ini terus kita petisi ini dilakukan, perlawanan dilakukan, sosialisasi melalui media ini kita lakukan, mengkritisi pemerintah melalui hal-hal yang objektif, independen seperti yang kita lakukan ini ya kita lakukan gitu. Ya tapi tetap saja kan itu akan berlangsung dan apakah ya sekarang kan udah sering lempar tanggung jawab. Bahkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan itu bukan dari pemerintah. Jadi ini dari mana nih omon-omon seperti ini? Emang Sri Mulyani bukan pemerintah gitu. Jadi ini kadang-kadang pejabat-pejabat nggak salah pilih nih. Ya termasuk para mantan pejabat yang kemarin mengajak berdiskusi, dibilang ini udah orang gagal dipilih lagi menjadi menteri lagi gitu, dan ongkosnya lebih besar karena kabinetnya makin gemuk gitu. Jadi ini memang harus kita cermati dan harus kita kritisi secara terus-menerus gitu. Jadi benar itu melakukan mosi tidak percaya, melakukan pernyataan-pernyataan yang mengkritisi, itu di jalan yang benar yang bagus, sehingga
mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah dengan baik. Hmm, baik. Mungkin akankah terus masyarakat bergerak ini? Tentunya nggak hanya petisi aja, mungkin demo seperti putusan MK waktu lalu gitu, Pak. Ya, sekarang ini begini ya, ini persoalan ekonomi dan politik terkadang lebih populer di persoalan-persoalan politik yang akan mempengaruhi ekonomi pada nantinya itu. Tapi rakyat ketika dia mengalami kesulitan persoalan kehidupan, itu berbeda dia daya juangnya untuk terjun ke DPR, gitu kan? Karena kalau kemarin kan dipengaruhi juga kelas menengah, para selebritas, ya, para artis, para komedian terjun langsung karena melihat ada kepentingan yang sangat sangat strategis soal kepala daerah gitu. Nah, sementara kalau mereka sebenarnya tidak begitu merasakan gitu, karena kelas menengah ini kan masih banyak yang hidup dengan tabungan, masih hidup dengan investasi ya, selain dia punya gitu. Sekarang mudah saja lah ini, saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau orang punya tabungan itu 200 juta ya, dia bisa memperoleh sekitar 300.000 dari hasil investasi reksadana gitu kan. Nah, kalau dia punya 2 miliar, dia memperoleh 3 juta. Yang dia punya 20 miliar gitu, dia bisa memperoleh 30 juta, cukup untuk hidup gitu. Sementara rakyat yang kecil ya, rakyat yang kecil ini kan, kita kan yang mengalami penderitaan dan pemutusan hubungan kerja kan begitu banyak gitu kan, karena banyak pengangguran. Nah, mereka boro-boro bisa berinvestasi seperti itu untuk hari ke hari saja, mereka udah nggak sempat demo untuk memperjuangkan nasibnya. Ya, bagaimana lebih optimal mencari makan sehari-hari gitu. Dan kita ketahui bahwa kelas menengah juga akan banyak mengalami penurunan gitu. Jadi itu yang harus menjadi catatan kita, bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah itu kebijakannya ya mestinya mengoptimalkan di aspek yang produktif itu. Industri meningkat, maka ekspor kita meningkat, maka neraca perdagangan kita surplus, kemudian kita bahkan dari devisa. Jadi bukan dari utang dan bukan dari pajak semata-mata. Begitupun pajak, ya, dia yang dikejar adalah pajak-pajak pengusaha besar yang pada akhirnya itu memperoleh hasil yang besar. Tapi kalau kita melihat dari brand-brand perusahaan yang besar itu, nah, itu belum optimal semua. Bayangkan kalau 100 perusahaan terbesar itu pajaknya tidak bocor yang seperti persen itu, nah itu kan akan lebih menambah pendapatan negara yang pada akhirnya bisa disalurkan kepada rakyat. Baik. Nah, tentunya apa ya, respon dari pemerintah karena katanya untuk barang mewah dan sebagainya, tapi kan luar biasa dampaknya begitu, Pak. Iya, mereka memang mau melakukan pengenaan pajak terhadap barang-barang mewah, ya. Tetapi yang pada akhirnya terkena juga PPN 20% untuk keseluruhan, gitu. Yang pada akhirnya akan mempersulit kehidupan kita, dan kita tidak berkaca kepada negara-negara tetangga lain yang saya contohkan tadi, Vietnam bisa turun sampai 8% gitu. Jadi kita beli hal yang kecil-kecil aja terkena. Nah, itu yang mestinya diperbaiki, dan yang dioptimalkan pajaknya adalah para pengusaha besar yang kita melihatnya dari beberapa sumber itu tidak semuanya optimal gitu. Jadi bahkan pajak itu bocor gitu. Itu yang harus kita cermati terus gitu. Jangan sampai pajaknya bocor, dioptimalkan untuk mereka yang pengusaha-pengusaha besar itu. Dan saya tidak mau sebutkan siapa saja, tapi saya tahu siapa yang orang paling kaya, tapi dia tidak masuk dalam pajaknya 10 besar itu. Nah, itu kan memalukan, dan itu kan enak saja mereka mengambil begitu banyak hasil tambang dari republik ini, kemudian mereka menjadi kaya raya, bahkan menjadi orang nomor 1, 2, 3 terkaya, tetapi dia tidak membayar pajak yang terbesar gitu. Nah, itu yang mestinya kita cermati. Jangan sampai yang kecil sementara terus dikejar-kejar. Bayangkan kalau Anda punya utang di kredit motor gitu, siapa yang setiap hari pasti nggak bisa tidur, itu pasti dikejar-kejar untuk bayar kredit gitu kan. Tapi bagi mereka yang
pengusaha besar, wah justru menjabat yang punya utang besar mendapatkan karpet merah gitu. Itu yang terjadi, dan kondisi yang terjadi pada saat ini gitu. Pak, kira-kira mungkin ada cara alternatif lainnya, istilahnya tak menaikkan PPN ataupun dengan kebijakan lain, tapi masyarakat tetap merasakan pemerataan dan juga kesejahteraan gitu, Pak. Tanggung jawab pemerintah artinya memang kita pertama PPN itu tidak diberlakukan, ya, tidak diberlakukan. Kemudian pemerintah meningkatkan sektor industri, tenaga kerja terus, kalau sektor industri meningkat sampai 30%, ya tenaga kerja juga bisa terserap. Otomatis ya nanti infrastruktur juga dibangun dengan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak gitu. Yang pada akhirnya kita makin produktif. Ya, industri mengoptimalkan dengan hilirisasi, tidak lagi barang-barang mentah yang kita ekspor, harganya akan mahal, lebih meningkat. Nah, pada akhirnya kalau seandainya ekspor kita meningkat, tentu devisa kita akan bertambah, ya kan? Masyarakat yang tadi mendapat pekerjaan, ya, tentu akan menjadi lebih sejahtera. Nah, sementara tekanan-tekanan beban biaya hidup itu dikurangi dengan contohnya PPN yang 12% itu memang pekerjaan pemerintah ya harus begitu, gitu, harus mampu. Apalagi orangnya udah banyak, sampai 110 menteri yang bekerja di situ. Walaupun kita lihat banyak sekali menteri-menteri yang baru bekerja aja sudah terkena kasus, seperti contohnya menteri kepala utusan presiden bidang kerukunan beragama, Miftah itu kan, nah, itu juga menjadi beban juga. Nah, sekarang ini harus dicari, harus dibikin ramping. Kalau seandainya tidak perlu, udah salah, udah lepaskan aja gitu. Bahkan kalau penegakan hukum dilakukan, ya kita lihat malah Menko-Menko yang strategis seperti yang pernah kita bahas, ya mengikuti jejak Tom Lembong, mereka akan terkena. Pemerintah akan lebih berwibawa gitu. Karena apa? Pemerintahan yang bersih, menteri-menteri yang sudah terkena kasus korupsi dimiskinkan, dana asetnya diambil oleh negara. Nah, itu jadi dia tidak punya hak politik lagi. Nah, sekarang kita lihat mereka masih tertawa sana sini. Mereka yang sudah pernah keluar dari penjara aja, mantan-mantan sekjen partai besar juga begitu gitu. Jadi ya kita kadang-kadang melihat ini kok katanya mau dibenahi, tapi tidak ada actionnya, tapi lebih hanya kepada pidato-pidato saja gitu. Jadi negara ini tidak bisa diselesaikan lewat pidato, tapi melalui action, ya, gitu, action yang bisa pro kepada masyarakat luas. Baik. Terima kasih Pak Layanto sudah berbincang bersama Dakta. Semoga ada ya istilahnya alternatif lainnya tanpa harus membebankan masyarakat untuk kesejahteraan ya Pak ya. Bismillah, kita berjuang terus, bekerja terus, semangat terus. Nah, melalui radio ini kita memberikan semangat agar kita makin bekerja secara optimal. Dan kita mengingatkan pemerintah juga lebih kepada pro rakyat, bukan kepada arogansi mereka. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan sekaligus penulis buku Bapak Layanto Nadi.